Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Kamis 1 Januari 2026 hadir menjumpai Anda. Saya Sita Paprika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama, Presiden Prabowo Subianto mengawali tahun 2026 dengan meninjau pembangunan hunian sementara untuk warga terdampak bencana di Aceh Tamiang, Aceh. Kepala negara meninjau langsung progres pembangunan Huntara yang disiapkan sebagai solusi jangka menengah bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan longsor. Presiden melihat langsung pembangunan 600 unit Huntara yang dikerjakan Danantara. Pembangunan ini menjadi fokus pemerintah dalam penanganan pasca bencana. Usai meninjau pembangunan Huntara, Presiden Prabowo langsung menggelar rapat bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga untuk mendengar sejumlah progres dan hambatan yang dialami dalam proses pemulihan pasca bencana. Hari ini saya hadir di sini, saya diminta meninjau kondisi pembangunan rumah hunian yang dibangun oleh Danantara sebagai inisiatif Danantara untuk membantu mempercepat pemulihan kondisi bencana di 3 provinsi. Saya kemarin sempat ke Tapanuli Selatan dan hari ini saya kembali ke Tamiang yang merupakan salah satu kabupaten yang paling besar ya, dampak bencana tersebut. Dan saya tahu bahwa saya dapat laporan dari beberapa pihak, dari Mendagri, dari Gubernur, bahwa banyak kabupaten lain bertanya kok Presiden belum sampai. Ya. Saya minta maaf saya belum bisa ke semua titik, tapi saya pilih atau saya disarankan hadir di tempat-tempat yang sedang ada kegiatan penting, dan walaupun semua daerah pasti mengalami kesulitan yang sangat besar, tetapi saya sudah sampaikan ke Gubernur dan Mendagri, nanti insya Allah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangi. Itu pertama. Yang kedua, tentunya selamat tahun baru. Ya, tahun baru kita di daerah bencana. Saya kira inilah memang kewajiban kita. Saya terima kasih semua unsur. Saya lihat turun ke lapangan. Saya juga terima kasih sebagian besar, kalau tidak hampir semua pejabat-pejabat dari semua KL berinisiatif. Semuanya turun dan kita berbagi daerah, berbagi titik untuk saling mengecek, memeriksa, mencari masalah. Kita datang sekali lagi bukan untuk kita ingin katakanlah sekedar untuk melihat, tapi kita datang melihat untuk mengetahui masalah. Sebelumnya kemarin Presiden Prabowo Subianto menghabiskan tahun 2025 dengan mengunjungi wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Presiden meninjau langsung proses pembangunan jembatan Bailey di wilayah Tapanuli Selatan.
Menutup tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Ini adalah kali kelima Presiden mengunjungi lokasi bencana yang terjadi pada akhir November lalu. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto sekaligus memastikan kebutuhan para warga terdampak terpenuhi. Dari Jakarta, Presiden beserta rombongan mendarat di Bandara Raja Sisingamangaraja 12 di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada pukul 11.20 WIB. Selanjutnya, Presiden langsung melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Tapanuli Selatan dengan menggunakan helikopter Karakal TNI AU. Di Tapanuli Selatan, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung progres pembangunan jembatan Bailey yang dibangun bersama oleh aparat dan juga masyarakat setempat. Jembatan ini memiliki peran strategis sebagai penghubung utama antar wilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana. Selain meninjau pembangunan infrastruktur, Presiden juga diagendakan mengunjungi posko pengungsian bagi warga terdampak. Di malam harinya, Presiden Prabowo Subianto menghabiskan malam pergantian tahun baru bersama para pengungsi korban banjir bandang di posko Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Di hadapan warga yang kehilangan rumah dan juga keluarga yang berduka, Presiden menegaskan negara harus hadir dan tidak boleh meninggalkan rakyat saat bencana datang. Kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi musibah, kita menghadapi tantangan, tapi kita harus terus semangat, ikhlas, kita harus terus kuat, tegar jiwa kita, dan yang paling penting tadi kita harus gotong royong, kita harus bersama-sama menghadapi kesulitan. Dan percayalah bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara harus percaya dan yakin bahwa pemerintahmu dengan segala kekuatan yang ada, kita bertekad untuk membantu mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Itu tujuan dari pemerintah Republik Indonesia. Kita sudah bertekad untuk segera membangun rumah-rumah, untuk mengganti rumah-rumah saudara yang hilang, yang rusak kita bantu. Ya, saya melihat, saya cukup optimis kecepatan kita memulihkan keadaan cukup baik. Prabowo berjanji pemerintah akan membangun kembali permukiman warga yang rusak akibat banjir dan longsor. Presiden juga memberi peringatan keras kepada perusahaan yang melanggar aturan dan merusak kelestarian hutan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghabiskan akhir tahun 2025 dengan meninjau sejumlah proyek infrastruktur di kawasan Ibu Kota Nusantara. Gibran memantau pembangunan sejumlah fasilitas mulai dari pasar, kawasan pendidikan, dan kawasan olahraga. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung fasilitas pendidikan di kawasan hunian ASN IKN yang meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penyediaan sarana pendidikan yang modern, terpadu, dan berkualitas sejak jenjang dasar hingga menengah sebagai fondasi penting dalam menyiapkan generasi Indonesia emas. Menurut Gibran, kehadiran sekolah yang lengkap dari jenjang dasar hingga menengah merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem kota yang ramah keluarga dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Usai meninjau fasilitas pendidikan di kawasan Ibu Kota Nusantara, Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau pasar di kawasan inti pusat pemerintahan IKN Kalimantan Timur.
Keberadaan pasar diharapkan menjadi penggerak aktivitas ekonomi lokal, serta memberikan ruang usaha yang layak bagi pelaku UMKM dan memenuhi kebutuhan harian masyarakat di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Dalam peninjauan tersebut, Wapres melihat langsung penataan zona los basah yang dibagi secara fungsional mulai dari area pembersihan hingga area penjualan. Penataan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pasar rakyat yang sehat, nyaman, dan aman bagi pedagang maupun pengunjung. Wapres Gibran juga meninjau kawasan olahraga dan ruang terbuka hijau di Ibu Kota Nusantara, termasuk area glamping sebagai bagian dari pengembangan ruang publik terpadu yang mendukung aktivitas olahraga, rekreasi, dan interaksi sosial masyarakat. Kawasan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan kelestarian lingkungan di Ibu Kota baru. Peninjauan kawasan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada infrastruktur pemerintahan, tetapi juga memperhatikan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan ruang publik. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menegaskan bahwa pengembangan kawasan olahraga dan RTH merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai kota yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam kunjungannya di penghujung tahun 2025, Wakil Presiden turut meninjau kawasan legislatif Ibu Kota Nusantara sebagai bagian dari pengawalan pembangunan pusat kelembagaan negara di Ibu Kota baru. Gunung Semeru, Pak, ini adalah prinsip dari seluruh amanat-amanat rakyat ditampung dan menjadi... Pembangunan kompleks kawasan legislatif dan yudikatif telah dimulai pada awal Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Desember 2027, guna memastikan fungsi kelembagaan negara dapat berjalan efektif. Dalam peninjauan tersebut, Wapres juga melihat rencana pembangunan kawasan yudikatif yang meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Tim TV One mengabarkan. Kabar dari penanganan bencana di wilayah Sumatera akan kami hadirkan sesaat lagi. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Sekolah darurat di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara mulai dibangun. Salah satunya adalah SD Negeri 157623 Pagaran Honas. Pembangunan dikebut jelang masuk pembelajaran sekolah pada tanggal 5 Januari 2026 mendatang. Pembangunan sekolah darurat ini berada di areal posko pengungsian di Desa Kebun Pisang. Kondisi sekolah sudah hancur, dihantam banjir bandang dan tanah longsor pada Selasa 25 November lalu. Sekolah darurat ini hanya 2 ruangan kelas yang dibangun berukuran 5 x 10 meter. Atapnya terbuat daun rumbia agar nanti para siswa tidak kepanasan saat proses belajar darurat. Pemirsa, banjir susulan kembali terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hingga saat ini petugas kepolisian dan relawan masih melakukan pembersihan material lumpur akibat banjir. Beberapa wilayah di Padang Pariaman kembali banjir seperti di Korong Tanah Taban, Nagari Pasialawe, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan aliran sungai Batang Anai kembali meluap hingga ke permukiman penduduk. Petugas kepolisian dan tim relawan melakukan normalisasi pembersihan rumah warga yang terdampak material longsor. Ke depan ini ada yang berupa penggalian sedimen dari hulu sungai yang dari Lubuk Baru itu sampai ke Beno Anai.
Karena penangkalan itu sedikit saja hujan nanti airnya sudah sampai ke daratan. Karena sudah tingginya dangkalnya sungai dari hulu sampai ke hilir Bendung Anai. Personel Brimob Polda Sumbar membantu warga membersihkan material lumpur yang kembali melanda rumah mereka. Warga di Korong Tanah Taban hingga saat ini masih takut untuk pulang ke rumah. Mereka bertahan di posko pengungsian. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Saputra, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kondisi terkini di Padang Pariaman? Kita sudah terhubung dengan jurnalis TV One Andri Saputra. Andri, apa yang bisa diinformasikan dari banjir bandang susulan di Padang Pariaman? Ya, Sita, selamat siang jelang sore, juga pemirsa TV One dimanapun berada. Saat sekarang saya berada tepatnya di Korong Tanah Taban atau Nagari Pasialawe, Kecamatan Lubu Aluang. Bahwasanya 2 hari kemarin itu terjadi banjir susulan yang melanda kawasan tersebut. Karena aliran Batang Anai mengalami pendangkalan, sedikit saja hujan itu sudah meluap dan mengakibatkan banjir di kawasan ini. Percepatan normalisasi terus dilakukan oleh pemerintahan kabupaten maupun Forkopimda yang ada di sini, seperti di pihak Polres Padang Pariaman itu mendapat bantuan 5 unit alat berat untuk mempercepat melakukan normalisasi atau pembersihan material longsor di beberapa titik lokasi. Bantuan ini langsung dari Mabes Polri, yang mana 5 unit bantuan alat berat ini dipusatkan di 3 kecamatan yang terdampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman. Di antaranya itu di Kecamatan Kayu Tanam, di Kecamatan Batang Anai, dan di Kecamatan Lubuk Alung. Dan 2 unit alat berat ini lainnya itu difokuskan kepada keadaan darurat seperti misalnya terjadi lagi banjir susulan atau longsor susulan. 2 alat berat ini akan di-standby-kan langsung untuk melakukan pembersihan atau normalisasi di kawasan yang terdampak banjir susulan atau longsor susulan. Begitu, Sita. Andri, apakah banjir bandang susulan ini memperparah proses pemulihan pasca bencana di Padang Pariaman? Ya, tentunya karena cuaca yang masih belum menentu. Sekarang misalnya panas, bisa jadi nanti malam hujan gitu. Jadi menghambat normalisasi yang dilakukan beberapa tim relawan maupun personil dari TNI Polri untuk melakukan normalisasi di kawasan tersebut. Seperti di kawasan Tanah Taban ini. Di kawasan Tanah Taban ini sedikit saja curah hujan yang melanda kawasan ini, itu air sungai Batang Anai yang mengalami pendangkalan akibat banjir bandang ini meluap sehingga masuk ke permukiman warga. Jadi warga di kawasan ini cukup cemas dan tetap bertahan di pengungsian seperti di pengungsian yang ada di Tanah Taban ini, sekitar 138 warga atau 138 pengungsi masih bertahan di posko pengungsian ini. Begitu, Sita. Baik, Andri Saputra langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan sejumlah kementerian dan lembaga telah mengembalikan anggaran yang tidak terserap hingga akhir tahun. Menkyu Purbaya menyebut pengembalian anggaran dilakukan oleh banyak kementerian dan lembaga. Meski demikian, ia tidak mau menyebutkan siapa saja pihak terkait karena khawatir akan menimbulkan perilaku salah dalam penyerapan anggaran. Purbaya menilai jika nama kementerian atau lembaga diungkap, maka akan muncul upaya mengajukan tambahan anggaran meski tidak dibelanjakan secara optimal. Terkait kondisi keuangan negara, Menkyu menegaskan defisit fiskal masih terkendali dan tetap dijaga agar tidak melampaui batas 3% sesuai undang-undang. Untuk tahun depan, Menkyu menyatakan akan memantau langsung penyerapan anggaran di kementerian dan lembaga agar belanja sesuai program dan memberi dampak maksimal. Yang jelaskan ketika income-nya turun kita melakukan efisiensi di sana sini, tapi bukan asal potong semuanya. Yang nggak perlu belanja kita kurangin, gitu aja. Ada beberapa tempat yang biasanya foya-foya kita pelototin, dia ngembalin uang banyak loh. Jadi ya itu yang kita lihat. Mungkin sebelumnya nggak tahu mau dihabisin gimana mereka, tapi kita liatin terus,
kita monitor terus, akhirnya mereka tahu kita nggak main-main, dia dibalikin cukup banyak. Pemirsa, PT Pertamina Persero resmi menurunkan harga BBM non-subsidi umum mulai 1 Januari 2026. Penyesuaian harga ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Penurunan harga ini menyentuh berbagai produk seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite, dan Pertamina Dex. Berdasarkan daftar harga dalam situs resmi Pertamina dan pengecekan langsung di salah satu SPBU Pertamina di Jabodetabek, harga BBM Pertamax RON 92 turun menjadi Rp12.350 per liter dari sebelumnya Rp12.750 per liter. Untuk produk diesel non-subsidi, Dexlite juga mengalami penurunan harga, turun menjadi Rp13.500 per liter. Penurunan harga BBM non-subsidi ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian berkala mengikuti formula harga dasar yang diatur dalam keputusan Menteri ESDM. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Kementerian Sosial memastikan dapur umum akan terus melayani kebutuhan pangan warga terdampak bencana di Sumatera. Hal ini disampaikan oleh Mensos Saifullah Yusuf dalam momen refleksi akhir tahun 2025. Dapur umum Kemensos berada di 42 titik yang menyajikan lebih dari 400.000 porsi setiap harinya. Sejumlah bantuan darurat hingga pemulihan jangka menengah masih berjalan. Bantuan isian rumah senilai Rp3 juta diberikan kepada keluarga terverifikasi yang telah menempati hunian sementara atau hunian tetap serta bantuan pemberdayaan Rp5 juta. Jaminan hidup senilai Rp450.000 per orang juga direncanakan diberikan selama 3 bulan. Kemensos juga telah menyalurkan tali asih senilai Rp15 juta kepada ahli waris korban meninggal. Tercapai 98,47%. Target 2025 ini memang masih pada masa-masa kedaruratan kita memberikan dukungan logistik dan penyelenggaraan dapur umum di 42 titik ya, yang ini juga sampai sekarang masih terus beroperasi, di mana dari 42 titik itu diselenggarakan oleh Kementerian Sosial kerjasama juga dengan Dinsos setempat dan juga bekerjasama dengan dapur-dapur mandiri yang kita bisa menyajikan lebih dari 400.000 setiap hari. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menghadiri doa bersama lintas agama dalam rangka menyambut tahun 2026 untuk kedamaian dan persatuan bangsa yang digelar di Gor Ayani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan yang syarat makna spiritual ini diikuti oleh prajurit TNI, PNS di lingkungan Mabes TNI, para tokoh lintas agama, serta ratusan anak yatim sebagai wujud nyata empati, toleransi, dan kebersamaan dalam memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman. Kehadiran para tokoh agama mencerminkan semangat bahwa perbedaan keyakinan bukanlah sekat, justru menjadi kekuatan untuk saling menopang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan persatuan Indonesia. Dalam sambutannya, Panglima TNI mengajak seluruh hadirin untuk menumbuhkan empati dan memanjatkan doa bagi saudara-saudara sebangsa yang terdampak bencana di berbagai wilayah di tanah air. Jadikan setiap pengalaman, baik keberhasilan maupun kekurangan, sebagai pelajaran berharga untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan integritas dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Arus balik Nataru mulai meningkat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sesaat lagi usai jeda.
Arus balik penumpang pada libur tahun baru mulai tampak di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Suasana Terminal 2 Bandara Suta mulai ramai dipadati penumpang yang baru tiba dari penerbangan domestik. Sebagian besar penumpang ini berasal dari destinasi wisata atau pulang ke kampung halaman pasca libur Natal dan Tahun Baru. Hingga saat ini sejumlah kota besar seperti Denpasar, Medan, Makassar, dan Yogyakarta masih menjadi favorit untuk tujuan wisata. Diprediksi jumlah keluar masuk penumpang di bandara terbesar di Indonesia ini akan terus mengalami peningkatan hingga akhir masa libur sekolah. Sementara itu arus balik Nataru masih terlihat normal di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Peningkatan ini terjadi karena hampir berakhirnya masa libur Nataru. Data dari stasiun Pasar Senen per tanggal 1 Januari 2026, jumlah penumpang yang tiba di Daop 1 mencapai lebih dari 42.000 penumpang. Sementara untuk yang berangkat mencapai lebih dari 39.000 penumpang. Lonjakan penumpang arus balik Nataru diprediksi akan terus meningkat hingga hari Minggu esok. Dan kita menuju ke Margareta Novita di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Margareta, apakah sudah ada peningkatan yang signifikan arus balik Nataru di Stasiun Pasar Senen? Ya Sita dan juga pemirsa, jika Anda menanyakan apakah sudah ada peningkatan penumpang yang turun dan arus balik yang berada di stasiun Pasar Senen, ini memang data yang dirilis oleh Humas KAI Daop 1 Jakarta per 1 Januari ini pukul 8 pagi memang disebutkan total penumpang yang naik dan turun dari stasiun Senen. Ini yang naik ada 39.000, kemudian yang turun ini lebih banyak pemirsa, ada sekitar 42.000 penumpang. Ini menandakan memang sebentar lagi akan memasuki arus balik dari libur Nataru yang sudah dimulai dari 18 Desember lalu. Pun untuk rinciannya sendiri, ini memang di Pasar Senen, penumpang yang naik ini berjumlah 13.500 orang, kemudian juga untuk penumpang yang turun ini 13.400, artinya ini hanya selisih 100, namun memang jumlah ini masih kumulatif pemirsa dan juga masih bisa berubah ataupun bertambah. Pun untuk di Gambir sendiri ada keberangkatan sekitar 9.054 orang dan kemudian untuk turun ada 9.500. Dan sisanya ini terjadi di Bekasi dan juga Jatinegara ataupun stasiun di wilayah Daop 1 lainnya. Pun untuk kumulatif traffic naik turun dari tanggal 18 hingga tanggal 1 Januari ini bisa diperkirakan bahwa yang naik ada sekitar 430.000 orang dan kemudian yang turun di Pasar Senen sendiri ada 198.000 orang. Dan untuk ketersediaan tiket ini memang masih tersedia sekitar 53.000 pemirsa, dan yang sudah terjual ini ada di angka 773.000, sehingga para pemirsa yang masih ingin memesan tiket kereta untuk berpergian jarak jauh ini masih bisa membeli baik secara online maupun offline, datang langsung ke stasiun-stasiun. Pun untuk harga tiket sendiri ini karena masih dalam nuansa libur Nataru ya pemirsa, ini masih dikenakan diskon 30% sampai Januari tanggal 10 Januari esok. Dan memang untuk antisipasi lonjakan dari PT KAI sendiri telah mengerahkan ataupun menambahkan unit kereta sekitar 16 unit untuk berpergian jarak jauh. Pun yang bisa kami sampaikan untuk pantauan situasi di Pasar Senen sore ini memang terlihat lebih sepi daripada siang tadi pemirsa. Dan untuk kereta yang akan segera berangkat ini tadi saya lihat ada Bogowonto, kemudian juga Jayakarta. Dan untuk yang kedatangan sendiri ini tadi kami melihat ada Madiun Jaya, Serayu dan banyak kereta-kereta lainnya. Pun untuk total penumpang yang turun dan juga naik ini pun masih kumulatif ataupun masih dapat berubah sewaktu-waktu. Dan tadi kami sempat menanyakan pada Humas PT KAI Daop 1 Jakarta,
tentang puncak arus balik ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 4 Januari, di mana perkiraan penumpang yang turun di stasiun Daop 1 Jakarta ini mencapai 46.000 lebih. Namun ini masih prediksi pemirsa, ini bisa menjadi tambah ataupun berkurang seperti itu, Sita. Kembali ke studio. Margareta Novita langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Terima kasih. Pemirsa, masyarakat di Jakarta merayakan malam pergantian tahun baru dengan sederhana. Kabarnya usai jeda. Pemirsa, Kejaksaan Agung menggelar rilis refleksi akhir tahun 2025. Kejagung memaparkan sejumlah kasus hukum yang ditangani sepanjang tahun 2025. Kejaksaan Agung menggelar rilis refleksi akhir tahun 2025 hari ini. Kejagung memaparkan sejumlah kasus hukum yang ditangani sepanjang tahun 2025. Dan ada 23 kegiatan pemberantasan mafia tanah. Selanjutnya bidang pidana umum. Di bidang pidana umum periode 1 Januari sampai dengan 22 Desember 2025, data penanganan perkara tindak pidana umum untuk SPDP seluruh Indonesia ada 175.624. Di SPDP-nya, tahap satunya ada 130.722, dan tahap 2 115.45 dari PN 10.208 perkara. Putusan ada 96.690 dan upaya hukum, ada upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Untuk upaya hukum banding ada 4.074 perkara. Upaya hukum kasasi ada 2.985 perkara, dan yang sudah dieksekusi ada 99.191 perkara. Kejagung juga memaparkan soal 4 perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian negara terbesar. Di antaranya perkara tindak pidana korupsi tata kelola minyak dengan nilai kerugian 200 triliun rupiah lebih. Kemudian tindak pidana korupsi di Kemendikbudristek dan kasus Ritek dengan kerugian lebih dari 1 triliun, termasuk kasus importasi gula dengan kerugian lebih dari 500 miliar rupiah. Termasuk tindak pidana khusus penyelamatan keuangan negara sebesar 24 triliun rupiah. Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lain, dalam momen tahun baru, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan menggratiskan layanan transportasi umum hingga 1 Januari 2026. Masyarakat pun menyambut antusias kebijakan ini. Berikut laporan reporter Zinedine Duhan dan juru kamera Taufik Muharfan. Pemprov DKI Jakarta memperpanjang kebijakan tarif khusus transportasi umum pada momen pergantian tahun. Seluruh moda transportasi yang dikelola Pemprov DKI, mulai dari Transjakarta, MRT, hingga LRT, digratiskan dengan tarif Rp1 hingga Kamis 1 Januari pukul 23.59. Meski gratis, penumpang tetap diminta melakukan tap kartu atau scan QR saat masuk dan keluar halte maupun stasiun sebagai bagian dari pencatatan perjalanan. Masyarakat pun menyambut kebijakan ini dengan antusias dan terpantau pada tanggal 1 Januari pagi ini banyak keluarga yang berlibur di dalam kota Jakarta menggunakan transportasi umum. Pemirsa, Pemprov Jakarta memberlakukan tarif Rp1 ini di malam pergantian tahun baru 2025-2026, bukan hanya di tanggal 31 namun juga di tanggal 1 Januari 2026. Nah, dapat Anda lihat tadi tarifnya sudah Rp1 dan ini berlaku hingga 1 Januari 2026 pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, ini dimanfaatkan oleh sebagian keluarga untuk berlibur di Jakarta menggunakan Transjakarta yang biasanya penuh oleh orang-orang yang bekerja, namun pada hari ini mayoritas libur, jadi bisa digunakan oleh keluarga-keluarga untuk berlibur ke beberapa destinasi wisata. Salah satunya titik tempat saya menggambarkan ini merupakan halte Monumen Nasional. Di seberangnya ada Museum Nasional dan berseberangan juga dengan
Monumen Nasional. Jadi ini merupakan salah satu halte yang strategis dan banyak juga keluarga yang terpantau sudah hadir ke sini untuk berlibur. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu keluarga yang hadir ke sini. Ini dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Ola. Ibu Ola, kalau boleh tahu asalnya dari mana, Bu Ola? Dari Tangsel. Dari Tangsel? Iya. Wah, jauh sekali nih main ke sini. Ini kalau boleh tahu tujuannya mau kemana aja, Bu Ola? Mau ke Museum Nasional sama Galeri Nasional sih. Ini full pakai kendaraan umum? Iya, tadi dari rumah naik ke MRT dulu, habis itu dari MRT naik ke Transjakarta. Oke, ini kita mau konfirmasi langsung pemirsa sama pengguna transportasinya. Apakah betul tarifnya Rp1 nih waktu ngetap nih? Iya, kayaknya sih bener deh Rp1. Tadi soalnya pakai e-money kan, jadi nggak terlalu lihat, tapi kayaknya bener Rp1. Oke, nah ini tanggapannya gimana sih, Bu, dari keluarga sendiri mungkin yang berlibur dari Tangerang ke sini? Ini dengan adanya pemberlakuan tarif Rp1 nih, tanggapannya dari masyarakat sini seperti apa? Tanggapannya bagus ya buat masyarakat, apalagi yang buat ngajak anak-anaknya liburan jalan-jalan sekeluarga gitu, jadi lebih murah dan hemat. Oke, nah kalau bisa jalan-jalan. Oke, siap kalau gitu. Selamat kembali melanjutkan jalan-jalannya. Selamat tahun baru dan selamat berlibur. Terima kasih sudah berbincang bersama kami. Ya, itu dia memang perbincangan kami bersama keluarga yang berlibur di Jakarta dari Tangerang. Ini menggunakan transportasi umum dengan biaya hanya Rp1 alias gratis. Yang Anda juga jika ingin melaksanakan kegiatan seperti keluarga ini bisa dilakukan hingga hari ini pada pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Karena saya juga sebentar lagi dengan juru kamera Taufik Muharfan akan mencoba juga tarif Rp1 dari Monas menuju ke Pulau Gadung, sekalian kita pulang dari Jakarta. Jadi Duhan Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Masyarakat di Jakarta merayakan malam pergantian tahun baru. Sejumlah lokasi sentral utama dan tempat wisata di Jakarta dijadikan tempat pengunjung melepas malam tahun 2025 menuju pagi 2026. Pergantian tahun baru di Monas menjadi salah satu lokasi utama warga di Jakarta merayakan tahun baru 2026. Di pergantian tahun ini juga disuguhkan atraksi video mapping yang digelar sebanyak 2 kali, yaitu pukul 21.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kemudian sesi kedua di pukul 23.30 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Perayaan Tahun Baru di Monas juga turut digelar dengan doa bersama bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera, mulai dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga yang menimpa wilayah Aceh. Demikian juga dengan perayaan Tahun Baru di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, juga tidak semeriah di tahun-tahun sebelumnya, karena dikhususkan juga untuk menghormati dan turut berduka untuk para korban terdampak banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Namun, hiburan tetap tersaji di sana, mulai dari penampilan musik hingga pertunjukan drone, tetap memukau warga yang sengaja datang ke Bundaran Hotel Indonesia. Walau ada himbauan tidak menyalakan kembang api, namun tetap saja ada warga yang menyalakan kembang api sebagai bagian dari perayaan Tahun Baru. Begitu juga perayaan Tahun Baru di Taman Mini Indonesia Indah yang tetap menjadi area lokasi warga di Jakarta merayakan malam pergantian tahun. Warga terus berdatangan merayakan pergantian tahun baru, terutama dengan adanya performa dari grup musik Slank. Jakarta yang diguyur hujan pun tidak menyurutkan warga untuk beranjak dari Taman Mini Indonesia Indah. Doa bersama lintas agama juga dipanjatkan oleh para pemuka agama sebagai bagian dari persatuan dan kesatuan bangsa dan mendoakan para korban terdampak banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera.
Mereka didoakan untuk bisa bersabar dan diberikan ketabahan atas musibah yang terjadi. Malam pergantian tahun baru juga dirayakan di Ancol, Jakarta Utara. Walau hujan melanda Jakarta, namun tidak menyurutkan warga menyaksikan kemeriahan dan semarak pergantian tahun di Ancol. Walau dijadwalkan akan menampilkan pertunjukan drone, namun kegiatan itu terpaksa dihentikan karena faktor cuaca buruk. Namun, pertunjukan tetap berlangsung dengan adanya pertunjukan spektakuler laser. Grup musik Dewa hingga suguhan musik dangdut juga dihadirkan pihak penyelenggara untuk memeriahkan suasana pergantian tahun baru di Ancol. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit, terima kasih. Sampai jumpa.